hipotesis ya. Nah, di mana uji hipotesis ini merupakan satu bagian penting ya, karena pada umumnya ya secara aplikasi uji hipotesis ini yang banyak digunakan. Jadi kalau di inferensi statistika ada uji hipotesis dan juga selang kepercayaan. Nah, pada umumnya yang sering didengar gitu ya oleh para praktisi itu ya uji hipotesis itu sendiri begitu. Ya. Jadi kalau selang kepercayaan seperti yang pernah kita bahas, nah itu kalau bagi mereka itu adalah semacam disebut pengetahuan baru tidak ya anak-anak, tapi bagi mereka secara aplikasinya bahwa membangun selang kepercayaan itu, nah itu merupakan hal yang jarang mereka lakukan. Jadi lebih memang ke uji hipotesis ini ya. Nah, sebelum saya sambil mereview prosedurnya, bahwa di uji hipotesis ini seperti saya sebutkan kemarin, pada intinya kita ingin menguji gitu ya suatu informasi yang baru atau hal yang baru yang kita peroleh dari data yang kita miliki pada saat ini gitu. Tentu saja di sini kita ingin menguji gitu ya keandalan dari informasi sebelumnya. Yang biasanya nanti pada umumnya informasi sebelumnya itu kita letakkan pada hipotesis 0 ya gitu. Yang berisi satu pernyataan yang berisi dari informasi sebelum-sebelumnya. Nah, kemudian kita ingin menguji ya, apakah metode baru, apakah nilai yang baru itu bisa menggantikan tidak ya nilai yang lama. Nah, sehingga biasanya kita taruh informasi yang baru itu adalah pada hipotesis tandingannya atau H1. Nah, saya review sedikit bahwa dalam langkah uji hipotesis ini sebetulnya ada 5 langkah utama. Ya, pertama itu adalah rumusan hipotesis, yaitu berupa H0 yang merupakan kesamaan begitu ya, dan H1 yang tandingannya begitu. Nah, namun seringkali di sini ya pada bahasan StatMat ini gitu dia kalau dulu di Andat kan kita selalu membahas H1 itu setidaknya adalah lawan ya, lawan dari hipotesis 0 gitu ya. Kalau di sini nah kita dikenalkan bahwa bisa jadi di hipotesis ke-1 itu kita memberikan nilai yang baru. Nah, makanya di sini diberikan secara khusus itu boleh kita memberikan nilai bahwa theta kita itu adalah sama dengan theta 0 aksen, yang bisa dinyatakan bahwa theta 0 aksen itu semacam nilai yang baru gitu. Nah, itu secara khusus. Jadi bukan lawannya ya, dari misalnya kalau H0-nya itu theta sama dengan theta 0, nah berarti kan H1-nya tidak sama dengan theta 0. Atau misalnya, Bu, saya lebih setuju kalau TH1-nya saya menguji lebih gitu ya, atau kurang gitu ya dari theta 0. Seperti itu kan ya sebelumnya. Nah, jadi boleh di sini nanti kita kenalkan bahwa si theta itu secara khusus boleh kita berikan angka yang lain begitu ya, secara khusus kita sebut sebagai theta 0 aksen begitu ya. Nah, itu yang pertama, perbedaan yang paling mungkin mencolok nanti terlihat di sini. Nah, yang kedua ya bahwa nanti statistik ujinya itu secara konsep sebetulnya kembali ke pivot ya, artinya statistik pivot itu yang digunakan ya, seperti misalnya rataan sama variansi, nah pakainya apa begitu. Jadi nanti nomor 2 ini statistik uji ini berkembang ya anak-anak ya, sesuai dengan kata kuncinya statistik pivotnya ya. Jadi kalau yang dulu ini saya review itu ada Z dan T, itu kalau kita mau menguji rataan ya dari sampel yang kita punya. Nah, yang ketiga, nah titik dan daerah kritis. Nah, jadi ini pun menyesuaikan. Daerah kritis ini menyesuaikan dari nomor 2 tadi. Kalau statistik uji kita menggunakan statistik Z dan T gitu ya. Nah, maka daerah kritisnya pun ya ini dapat kita sesuaikan dengan distribusi yang tadi digunakan.
ya, baik tadi distribusi Z, distribusi T gitu ya, ataupun distribusi yang momen lanjutannya ya, yaitu yang penyebaran untuk variansi. Nah, itu lebih ke Q kuadrat atau F begitu ya. Nah, jadi kalau di metode-metode statistik yang digunakan seperti ANOVA, regresi, nah itu kan biasanya kita pakai statistiknya karena ANOVA itu analisis of variance, mengukur variansi, nah maka sering dilarikan begitu ya distribusinya, kalau satu populasi ke Q kuadrat, kalau dua populasi itu ke F begitu. Jadi ini pun nanti menyesuaikan selalu dengan nomor 2. Nah, kemarin saya menegaskan bahwa perbedaan ya nanti di StatMat yang di sini adalah kita pun membahas yang namanya Galat tipe 2 atau beta. Yang nanti beta ini begitu ya, itu disebutnya juga power atau kuasa begitu. Dan nanti baik beta ataupun alfa sebetulnya terdapat suatu hubungan yang bisa dalam aplikasinya itu bisa diinterpretasikan sebagai satu makna tertentu. Tapi intinya bahwa di sini kita membahas beta ya, di mana beta juga merupakan error atau galat karena dia adalah peluang bahwa H0 itu tidak ditolak. Padahal atau dengan syarat H0 itu salah. Nah, jadi nanti isi dari definisi beta yaitu peluang H0 tidak ditolak, kemudian bersyarat H0 salah. Nah, itu nanti anak-anak kita kembalikan kepada definisi yang nomor 1 ini. Jadi nanti di StatMat ini kita akan menyajikan gitu ya bentuk si definisi tadi ya, peluang H0 tidak ditolak, bersyarat H0 salah. Nah, nanti kita ganti dengan kalimat-kalimat yang sudah tertera pada hipotesis 0 dan hipotesis H1 ini gitu. Jadi kalau misalnya H0 tidak ditolak, oh intinya kan berarti H0 diterima, berarti yang kita tulis di pernyataan itu adalah theta sama dengan theta 0. Padahal H0 salah. Nah, kalau H0 salah itu kan artinya H1 ya yang diterima. Nah, nanti di bersyaratnya kita tulis theta sama dengan theta 0 aksen. Nah, itu mungkin yang agak berbeda ya. Jadi di StatMat ini perbedaannya nanti kita akan menuliskan definisi beta ini gitu ya dengan kalimat bahwa dia H0 tidak ditolak padahal H0 salah. Nah, itu dapat kita ganti gitu ya si pernyataan tersebut dengan isi pernyataan yang tadi kita sudah definisikan pada nomor 1. Kalau sebelumnya di Andat kan kita nggak ngomongin gitu ya, anak-anak kita malah tinggal pakai alfanya aja. Nah, nanti alfa yang ininya, yang taraf signifikansi ini yang kita pakai untuk menentukan titik kritisnya gitu, Z alfanya atau T alfanya atau Q kuadrat alfanya ya. Tidak kita sampai memasukkan pernyataan masing-masing. Nah, H0-nya ditolak berarti apa? Berarti H1-nya ya kita masukkan. Padahal H0 di sini H0 ditolak padahal H0 benar. Nah, ini juga bagaimana nanti kita menyalin pernyataan itu begitu. Nah, selanjutnya ya, nomor 4 ini menurut saya ya memang pasti ada begitu ya. Keputusannya tuh kalau apa? Nah, ini yaitu kalau kita sekarang udah zaman modern mah ya harusnya sudah tidak menenteng-nenteng lagi Z tabel ya, atau dalam hal ini adalah Z yang 1 minus alfa per 2, tetapi sudah kita menggunakan definisi p-value ya, di mana p-value itu merupakan peluang terkecil ya untuk menolak H0. Jadi sudah dihitungkan secara detail oleh si program biasanya. Kalau R misalnya pakai R ya. Kalau Excel stat juga sama ya. Excel itu sudah ada kan ya, Excel statnya ngeluarin p-value-nya. Nah, artinya itu tuh dia sudah menghitungkan, sudah diintegralkan ya sampai batas nilai tertentu, sampai titik kritisnya. Nah, ini besar peluangnya. Nah, jadi boleh dibilang bahwa kita udah nggak butuh lagi alfa ya anak-anak. Jadi tidak bilang lagi untuk alfa 5%, nah, udah nggak ngomong begitu. Untuk alfanya udah main, alfanya adalah p-value itu gitu. Di nilai p-value itulah kita berkeputusan minimal peluang yang kita butuhkan untuk menolak
hipotesis nol kita, begitu ya. Nah, itu. Jadi di sini p-value ini tetap merupakan satu hal yang penting gitu ya konsepnya, supaya kita tidak terjebak lagi kepada penggunaan tabel yang tentu saja kan tabel tersebut bisa sibuk kita hitung di Excel gitu kan ya, pakai praktikum yang sudah ada gitu di kalian begitu. Tapi pada intinya kalau nenteng-nenteng seperti buku Walpole kan lama ya anak-anak ya, artinya kita juga harus tahu begitu ya. Jadi p-value ini menjadi satu batasan yang penting untuk penolakan Hanol. Nah, kelima ya saya simpulkan secara ini. Nah, kesimpulan matematisnya tadi ada begitu ya. Nah, terakhir berarti kita menyimpulkan atau menginterpretasikan keputusan penolakan Hanol atau penerimaan atau tidak menolak Hanol itu dengan kalimat non matematis. Jadi artinya kita kembalikan seperti tadi kita bicara parameter theta, ya kita kembalikan bahwa parameternya misalnya betul tidak sama dengan theta 0 dan seterusnya begitu ya. Nah, jadi itu prosedurnya yang saya ingatkan kembali dari yang kemarin dan juga perbedaan-perbedaan yang nanti akan kita temukan. Nah, ini ilustrasi saja ya untuk salah satu contoh uji T, di mana uji T itu adalah uji untuk kerataan baik satu populasi atau dua populasi secara kontinu. Ya, nah di sini Anda perhatikan adanya nilai kritis yang biasanya masing-masing karena di sini luas peluang dia menolak Hanol padahal Hanol benar itu alfa karena dua sisi. Nah, dua sisi ini dilihat dari mana? Nah, ini dua sisi ini dilihat dari hipotesis satunya biasanya ya. Apakah dia satu sisi atau dua sisi? Kalau satu sisi berarti dia mengandung tanda lebih atau tanda kurang. Kalau dia dua sisi artinya mengandung tanda tidak sama dengan. Nah, berarti itu kita memiliki luas yang sama kiri kanannya, yaitu alfa per 2 dan alfa per 2 di sebelah kanannya. Nah, sehingga di sini titik kritisnya, nilai kritisnya menjadi T alfa per 2 dengan derajat kebebasan N kurang 1. Begitu ya. Nah, bagaimana kita mau menerapkan tadi? Kita punya T hitung, begitu ya. Dan kemudian kita punya p-value. Nah, ini kita satukan gambarnya dalam satu grafik bahwa kalau kita pakai nilai kritis yang itu ada di tabel, begitu ya anak-anak. Nah, itu yang berwarna merah kita dapatnya ya. Nah, apa itu p-value gitu ya? Nah, p-value itu begitu ya. Di sini itu dinyatakan luasannya karena kiri dan kanannya itu adalah yang berwarna orange gitu ya, yang berwarna orange. Nah, orange itu diperoleh dengan menghitung integral. Ya, integral kalau di sini dari minta terhingga sampai titik hitungnya ya, sampai T hitung. Artinya T hitung itu T yang kita dapat dari sampel yang kita ada, real berarti gitu ya. Nah, kita hitung integralnya. Integral dari apa? Integral dari fungsi peluang. Peluang apa? Ya, peluang ini tergantung statistiknya. Kalau Anda peluangnya di sini statistik T, ya berarti peluangnya peluang fungsi peluang T student gitu ya, yang cukup panjang itu. Jadi kalau ibaratnya kerjain pakai tangan, nah belum tentu mampu gitu kita menghitung dengan tangan, makanya dibantu dihitungkan oleh komputer begitu ya. Nah, jadi Anda perhatikan semakin nanti bahasanya ya si orange ini gitu, kalau kita bandingkan ya, kalau p-value-nya itu lebih dari alfa ya, lebih dari alfa gitu kan ya, Hanol kita berarti ditolak, berarti si orange ini makin melebar gitu ya, melebihi maksudnya melebar ke kanan yang sebelah kiri, melebar ke kiri yang sebelah kanan gitu ya, makin melebar. Nah, ini dia akan masuk ke daerah yang berwarna putih anak-anak ya, dia akan menggeser terus begitu. Kalau kita bahasanya p-value ini lebih dari alfa ya, atau lebih dari alfa per 2 luasnya begitu.
Tapi kalau dia kurang dari, ya, si oranye ini kurang dari si merah, begitu, atau p-value kurang dari alfa, nah itu menandakan bahwa hipotesis kita jatuh pada daerah kritis, atau H0 kita bahasa lainnya adalah ditolak. Nah, sehingga tadi yang saya bilang ya, p-value ini udah angka real. Karena kita menghitungnya integral sampai titik hitung yang kita pakai, begitu. Ya, jadi batas maksimumnya alfa yang tadi saya sebut. Jadi intinya kita masih bisa menolak H0 kalau tadi batasnya adalah garis yang berwarna orange ini intinya, bukan yang berwarna merah yang ini ya. Nah, jadi kalau Bu, aduh saya tuh udah nguji Bu, sana sini, padahal saya pengennya misalnya H0 itu anak-anak diterima ya, misalnya ini berkaitan dengan menguji cocok nggak dengan distribusi tertentu, kan pengennya p-value-nya besar ya, artinya dia jatuh di sini nih, orange-nya tuh jatuh di sini ya, anak-anak di warna putih gitu. Aduh Bu, tapi ini ditolak terus. Kalau Anda ngebandinginnya dengan alfa ya, yang warna merah ini ditolak terus, dia jatuhnya sebelah kiri terus. Padahal misalnya ada distribusi-distribusi yang mepet ke alfa ini. Nah, kamu bisa menyebutkan bahwa alfa yang diambil olehmu itu tidak 5% gitu ya, tapi sesuai nilai p-value yang Anda punyai. Bu, apakah itu sah-sah saja? Sah-sah saja. Yang terpenting bahwa nilai alfa berapa, ya ibaratnya gini ya, alfa itu peluang menolak H0 padahal H0 benar. Jadi artinya seberapa besar toleransimu gitu. Misalnya nih, apa artinya 5%? Berarti kalau saya mengambil orang 100 orang, 5 orang itu nyeleneh gitu, 5 orang itu nggak setuju dengan pendapat kebenaran kamu gitu. Nah, kamu bisa mentolerir 5 orang itu enggak gitu ya. Nah, selama misalnya 10 orang masih oke lah gitu ya, apalagi di kasus sosial, anggap saja itu bisa diterima begitu ya. Jadi kalau sudah punya nilai p-value, mainlah dengan nilai p-value tersebut ya. Apakah kamu mau menerima atau kamu menolak? Ya kalau jauh nilainya dari 5%, ya itu mah sudah telak lah ya bahasanya. Maksudnya telak menolak atau telak tidak menolak. Begitu ya. Nah, jadi di sini ya. Dan di sini diakhiri dengan nilai alfa yang semakin kecil itu semakin baik ya. Bagaimanapun ya, kayak tadi saya bilang 10% masih kamu terima enggak gitu ya. Jadi ibaratnya 10 orang memusuhi kamu dari 100 orang gitu. Ya tentu saja makin kecil gitu ya nilai alfa, karena alfa itu galak gitu kesalahan, ya semakin berkecil kesalahan ya makin bagus ya. Gitu, semakin kecil dosa kita, bahasanya misalnya itu dosa, ya semakin bagus begitu ya. Nah, itu jadi di sini ilustrasi. Saya ingin mengingatkan lagi, seringkali p-value ini anak-anak lupakan sebetulnya maknanya apa begitu ya dari p-value ini. Nah, sekarang kita baru masuk nih anak-anak ya, bahwa di sini kita itu yang akan diuji adalah uji rasio likelihood ya. Jadi masih menguji parameter kita ya, apakah dia cukup baik tidak ya, kalau kita tentukan bahwa dia sama dengan theta 0 begitu. Nah, tetapi yang diujinya adalah rasio likelihood. Berarti ada 2 kata kunci, yaitu ada rasio. Ya, Anda tahu rasio seperti apa? Ya, misalnya A per B. Nah, itu kan rasio ya, A banding B, atau boleh kita tulis A per B. Nah, jelas ada yang kita rasiokan. Nah, apa yang dirasiokan? Yaitu likelihood-nya. Muncul di mana likelihood itu? Yaitu pada pembahasan kita sebelumnya ya, anak-anak, yaitu pada metode maksimum likelihood, di mana likelihood itu merupakan suatu fungsi dari suatu parameter kita dengan diketahui sampel acak yang kita punyai. Nah, maka di sini kita untuk membangun uji rasio ini, nah ini kita definisikan dahulu begitu ya anak-anak, beberapa fungsinya.
Jadi misalkan di sini kita punya N sampel acak, X1 sampai Xn, dengan fungsi kepadatan peluangnya, Anda perhatikan di sini dia memiliki parameter theta. Nah, dengan menggunakan metode maksimum likelihood, ya, dengan distribusi F itu diketahui, nah Anda bisa semacam menghitung ya taksiran untuk si theta yang kita punyai, yaitu kalau ditulis adalah taksiran LM, kita singkat ya, likelihood maksimum. Nah, sebut di sini adalah taksiran tersebut adalah theta 0. Nah, sehingga kita bisa menuliskan rumusan hipotesisnya adalah seperti baris kedua, yaitu H0-nya itu adalah theta sama dengan theta 0 dan H1-nya theta tidak sama dengan theta 0. Nah, theta 0 ini suatu konstanta ya anak-anak. Jadi pada intinya nanti dia diganti menjadi satu bilangan yang tadi saya sebutkan diperoleh dari informasi sebelumnya. Nah, maka di sini kita harus definisikan ya yang namanya adalah himpunan parameter. Kenapa? Karena kita pernah membahas ya bahwa penaksir dari parameter theta itu bisa banyak. Ya, seperti kemarin kita ngebahas statistik cukup itu bisa yang mewakili parameter itu adalah jumlahan XI-nya, rata-rata XI-nya, mungkin minimum dari XI, bisa maksimum dari XI. Nah, kita pernah mengalami gitu ya bahwa akan ada banyak taksiran untuk si theta itu. Nah, kita himpun dalam yang namanya ruang parameter. Yaitu di sini ruang parameternya itu ada 3 ya, anak-anak. Ya. Pertama, intinya adalah omega. Nah, ini omega, ini yang tapal kuda ini omega ya, Nana. Nah, ini omega ini. Nah, omega yang tanpa indeks apapun ini menyatakan ruang dari parameter secara keseluruhan. Jadi isinya adalah semua taksiran parameter apapun ada di sana. Ya. Nah, kemudian karena tadi pada hipotesis 0 ini dari informasi sebelumnya kita menaksir theta itu dengan theta 0, maka kita definisikan ruang dari theta 0. Kita sebut omega 0. Jadi sesuai dengan rumusan hipotesisnya. Hipotesis keberapa itu? Hipotesis ke-0 atau hipotesis yang omega 0 merupakan himpunan begitu ya yang berisi semua kandidat dari theta 0 yang memungkinkan ya. Nah, dari definisi omega yang berisi himpunan taksiran parameter secara keseluruhan dan kemudian dibangun suatu hipotesis 0 yang menghasilkan himpunan theta 0. Nah, maka kita di sini bisa menyebutkan omega 1 ya, bahwa omega 1 ini adalah semua himpunan si parameter selain yang Anda cantumkan di hipotesis 0 gitu. Nah, makanya di sini disebutnya adalah operasi himpunan ya, yaitu omega slash ini ya. Nah, ini dikurangi ya artinya. Jadi dia dikurangi anggota-anggota yang udah disebutkan di theta 0 gitu. Nah, itu makanya tadi saya bilang karena kita mau menggunakan hipotesis ini, maka saya membangun ruang parameter ya, yaitu yang berisi intinya omega 0 untuk perwakilan theta 0, kemudian omega 1 untuk perwakilan H1 dan omega yang menyatakan sebetulnya keseluruhannya. Tapi proses tadi saya menceritakan omega dulu ya, karena secara keseluruhan, lalu lahirlah omega 0 karena kita punya hipotesis, lalu kita bisa mendefinisikan juga omega 1 sebagai sisa ya dari parameter yang udah tercantum di di hipotesis 0 gitu. Nah, dari masing-masing tadi kita punya omega, kemudian omega 0, omega 1. Nah, maka kita bisa merumuskan fungsi likelihood untuk setiap
parameter pada ruang parameter masing-masing. Jadi sebut di sini misalkan L dari omega 0 topi itu merupakan maksimum dari fungsi likelihood untuk semua theta yang tetanya itu ada di omega 0. Jadi intinya yang tetanya theta 0 begitu ya. Nah, sehingga di sini bahasanya jika L omega 0 topi ini sama dengan L omega ya. Jadi omega 0 ini kemungkinan kan likelihood itu adalah semua kemungkinan theta yang berpeluang besar begitu ya, makanya nanti dimaksimumkan. Nah, artinya kalau theta 0 itu hampir gitu ya sama hampir besarnya menandingi ya anak-anak ya, menandingi yang theta topinya. Nah, maka kita bisa bilang bahwa H0 itu udah nggak bisa kita tolak ya. Telak gitu, kalau sama kan berarti keseluruhannya emang ketebak di situ. Ini udah gitu nih, nebaknya memang ada di situ. Nah, berarti kita nggak bisa menolak H0 ya, karena kemungkinannya lihat likelihood-nya saja, fungsi likelihood-nya sudah hampir full begitu ya di omega topiknya begitu. Nah, itu ya. Di situ maknanya. Nah, sehingga L dari theta omega 0 topi ini ya, ini akan menjadi ukuran semakin dia membesar mendekati L omega topi ini. Nah, maka akan semakin besar ya peluang kita menerima si H0 atau nggak bisa lagi menolak si hipotesis 0 ini. Nah, sehingga di sini kita harus menguji begitu ya, seberapa tadi ya dekat ya taksiran theta 0 kita terhadap taksiran untuk si theta itu. Nah, maka definisikan yang nanti saya sebut ini sebagai semacam statistik hitung begitu ya. Nah, bahwa di sini statistik hitung yang kita punyai itu adalah lambda. Nah, di mana lambda ini kita definisikan sebagai rasio likelihood-nya. Nah, rasio artinya kita bandingkan apa yang dirasiokan likelihood-nya. Likelihood dari L omega 0 kita terhadap L omega kita yang secara keseluruhan. Jadi intinya ini adalah fungsi yang di atas adalah memaksimumkan theta yang ada di omega 0 ya dari L theta kita. Jadi L theta-nya mah sama ya. Fungsi likelihood ya itu juga. Jadi yang atas dan yang bawah bukan makhluk yang berbeda ya. Dua-duanya adalah fungsi likelihood dari yang ini. Gitu ya, tetapi theta-nya ini yang tergantung. Kalau nanti tetanya ini adalah theta 0, ya maka di fungsi likelihood-nya semacam kita plug in ya, kita ganti aja gitu. Si tetanya menjadi theta 0. Nah, dibanding dengan maksimum ya theta pada omega dari L theta kita. Ya. Nah, dengan di sini tentu saja karena fullnya itu adalah bagian penyebutnya anak-anak yaitu L omega yang di bawah ini. Nah, maka paling tidak L omega 0 ini pun sama dengan L omega, dengan kata lain lambdanya 1. Gitu ya. Dan dia tidak mungkin ya L theta omega 0 ini melebihi ya, bahasanya melebihi dari L yang omega ini. Nah, sehingga jelas ya, rasio ini pasti maksimumnya 1 dan paling minimum 0. Jadi kebayang ya, tolong dibayangkan oleh kalian. Jadi kalau lambdanya makin besar, anak-anak ya, makin besar. Nah, ini artinya hipotesis 0 kita itu kuat ya, semakin kuat untuk diterima atau kita nggak bisa menolak. Tetapi kalau lambda kita itu mendekati 0 dengan arti likelihood dari yang theta 0 ini makin kecil, makin jauh dari menaksir keseluruhannya, ya berarti kita siap-siap hipotesis kita itu ditolak begitu ya. Jadi ini merupakan semacam
kayak statistik. Kalau tadi di nomor berapa berarti nomor 2 ya, anak-anak kita mencari statistik ujinya, yaitu dengan menghitung. Nah, inilah yang kita hitung lambda ini nanti yang menjadi satu ukuran begitu ya. Nah, ini untuk uji hipotesis tadi ya. Nah, ini kan tadi kita tuliskan seperti ini pada intinya ya. H0-nya itu adalah theta elemen dari omega 0. Nah, H1-nya adalah theta elemen dari omega 1. Nah, tentu saja kita harus punya daerah penolakan. Nah, di mana di sini daerah penolakan kita adalah lambda kurang dari sama dengan K. Nah, jadi boleh dibilang K ini kalau kita ibaratkan tadi mirip seperti titik kritis yang sudah kita definisikan di depan ya. Bahwa untuk suatu K tertentu ini yang disesuaikan dengan alfa. Nah, tentu saja K ini yang tadi saya bilang merupakan titik kritis atau daerah penolakan. Nah, ini nanti K ini diperoleh dengan nilai alfa tertentu. Ya, jadi nanti untuk alfa tertentu, nah K-nya tuh sekian. Untuk alfa beda lagi, ya K-nya beda lagi. Kan begitulah titik kritis pun kan beda-beda. Ya, titik kritis yang tadi kita bahas, alfanya 5%, ya dapat titik kritisnya sekian. Alfanya misalnya 10% beda lagi, 7% beda lagi gitu ya. Nah, itu nanti kita sesuaikan dengan si nilai K-nya yang ini. Begitu. Nah, ini langsung saja ke contoh ya. Ini dari buku Wakerly. Jadi kalau nanti kita sempat ya, kita akan buka juga Wakerly seperti biasa. Jadi sebagai tambahan, ini di bab 10 ya. Nah, ini di halaman 550 ya. Nah, di sini misalkan Anda punya Y1 sampai YN dari distribusi norma. Rata-ratanya mu, variansinya sigma kuadrat. Sama-sama keduanya tidak diketahui. Nah, kemudian kita akan menguji begitu. Tentu saja kalau menguji kan salah satu ya, anak-anak nggak bisa dua-duanya. Nah, di sini ingin menguji rataannya. Nah, ini diperoleh dari informasi sebelumnya bahwa mu kita adalah sama dengan mu 0. Dan H1 kita itu adalah kita nulis sebagai tandingannya dulu. Misalnya kita nggak punya angka pilihan tadi secara khusus. Nah, boleh kita tuliskan bahwa mu-nya lebih dari mu 0. Karena kita tahu pasti misalnya ini penjualan. Ya harus meningkat lah ya penjualan. Masa penjualan menurun, bangkrut dong kalau gitu. Nah, berarti kan kita ingin menguji sesuatu rataan yang melebihi dari nilai rataan yang sebelumnya. Nah, ini biasanya kalau yang kayak gini ini hal-hal yang berkaitan dengan bisnis lah, usaha atau hasil produksi gitu ya, bukan sesuatu kesalahan ya kan, boleh aja kita mengukur rata-rata kesalahan kan bisa anak-anak ya. Nah, ini biasanya kalau yang gini ini positif nih, berarti satu arah selalu pengen meningkat. Jadi kalau di kita tuh seperti nilai gitu ya. Kemudian kualitas. Misalnya kan guru juga punya kualitas ya, dosen juga punya kualitas anak-anak. Jadi seperti saya pun ya bukan hanya kalian yang dinilai ya, kami juga kan dievaluasi dari nilai evaluasi kalian. Kalian bisa memberikan kepada saya misalnya nilai yang jelek, bisa memberikan nilai yang bagus, ya yang akhirnya saya rata-ratakan misalnya kan setiap kalau udah ngeluarkan nilai kami juga ada penilaian anak-anak. Jadi jangan dikira kami ikut ibur ya gitu. Jadi dosen juga ikut menilai. Wah, berarti rata-rata saya jelek nih tahun ini ya karena mungkin ya kualitas mengajar dan sebagainya kurang gitu. Nah, itu adalah satu hal ya kalau menurut saya mah positif. Saya misalnya dikritik sama kalian jelek, ya itu menjadi hal positif ya buat saya selalu mengembangkan ke depannya lebih baik lagi gitu ya. Dengan keterbatasan kondisi lah berbagai macam begitu ya. Misalnya kayak sekarang masih pandemi, masuk juga masih nggak puguh ya anak-anak ya. Masuk ke ITB masih sepi gitu ya. Mau nggak ke ITB pasti gangguannya ada di rumah begitu. Nah, itu kelihatan nih nilai kami secara dosen pun
ditentukan nih anak-anak. Bahkan kalau dulu ya ini saya sambil ngalor ngidul dulu nih anak-anak, saya judulin ngalor ngidul ya, nanti kalian, "Ah, si ibu kalau ngajar ngalor ngidul." Makanya saya judulin ngalor ngidul dulu ya, gitu. Jadi, saya ingat ya berapa tahun yang lalu itu, ternyata ya anak-anak hasil penilaian, kalian gitu ya, evaluasi yang kalian berikan tuh untuk penilaian terhadap dosen ya, itu pernah kami dapat bocoran dari satu fakultas, kalau ada nilai kami ya sebagai dosen itu di bawah 3 itu mempengaruhi tambahan gaji yang diberikan oleh rektor. Oka saya malah baru tahu, kadang saya nggak peduli, ah, biarin yang penting saya optimalkan, saya mengajar, artinya mengajarnya bukan hanya kendala teknis ya anak-anak, proses mengajar menyampaikan delivery ilmunya itu kan kalau yang saya pribadi saya kejar gitu ya. Bukan berarti misalkan ada dosen yang, ah, jadi YouTuber atau sampai terkenal gitu. Nah, mungkin saya belum ke arah sana lah, masih gaptek ya anak-anak, tapi lebih ke mendeliverkan pemahaman gitu ya yang saya pertaruhkan gitu ya. Nah, ada satu saat itu nilainya tuh kurang dari 3. Dan ternyata itu di fakultas itu ada penjelasan, menurun gitu ya si si insentifnya nggak turun gitu. Dosen kan suka ada tambahan kalau jamnya lebih dari jam mengajar nih, kayak Kakak statistika seringnya kita kelebihan anak-anak. Soalnya ngelayanin itu, ngelayanin jurusan lain, lebihlah kami bisa sampai 12 SKS, padahal wajibnya misalnya minimal 8 begitu ya. Nah itu ngaruh tuh, anak-anak ribut lah gitu ya, biasa kalau dosen suka ribut. Jadi akhirnya banyak yang dosennya jadi ngambek ke mahasiswa ya. Jadi, "Anak-anak jangan menilai ibu jelek ya. Boleh menilai ibu jelek kalau kalian sudah merasa bahwa kalian pun belajarnya udah optimal." Betul nggak anak-anak? Kan kita boleh ngeritik orangnya asal kita udah baik lah intinya gitu. Jangan mengeritik orang kalau Ananda sendiri belum pada baik. Contoh misalnya, boleh mengkritik ibu, "Aduh ibu meni berisik di rumah ibu gini 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 gini," gitu ya. Boleh silahkan. Ya memang, di sebagian besar kan artinya belajar belajar dari rumah mah hambatannya lebih banyak ya anak-anak ya. Lebih berisik lah apa, waduh mendistorsi suara, kecuali saya punya studio sendiri terus saya bikin kedap suara gitu ya, kayak ngartis lah ya gitu ya. Jadi ya kayak artis-artis beli kedap suara udah nggak boleh diganggu. Nah, kan, kalian pun akan mengalami begitu. Saya aja kalau bimbingan gitu ya, aduh kasihan amat kadang, lagi dipanggil sama ibunya, "Aduh bentar ya Bu ya, bentar ya Bu." Segala gitu ya, berarti mahasiswa pun mengalami hal yang saya rasakan begitu ya, sama-sama, punya kesulitan tersendiri, begitu ya. Nah, itu cerita saya ngalor ngidul ya, jadi artinya kalau saya masukin ke uji hipotesis ini bahwa baik kalian atau saya pribadi, saya akan selalu, ingin dari tahun ke tahun rata-rata nilai saya itu lebih baik, ya minimal sama ya gitu. Nah ini saya selalu pasti hipotesis satu saya selalu, setiap awal kuliah, wah mudah-mudahan saya bisa lebih baik gitu ya di tahun, semester ini. Ya itu harus terjadi walaupun maaf ya anak-anak, lebih ini kan relatif ya, kalau kita tenaga kita banyak, nah berarti delta kita besar. Ya kalau, kita, apa adanya, ya minimal mah sama dengan nol ya anak-anak gitu ya, tapi itu artinya orang tidak tidak berkembang gitu. Kayak saya misalnya ngajar Statmat, apa yang, saya dapat hal yang baru gitu ya, oh saya bisa menambahkan contoh-contoh lebih banyak lagi, atau lebih banyak, mengeksplor beberapa pengetahuan yang mudah-mudahan bisa dipahami anak-anak. Nah itu ada delta yang saya selalu berikan. Kalau saya tiap tahun kayak gitu terus ya berarti kan saya sebagai dosen gagal ya anak-anak. Saya tidak melakukan inovasi di, H1 ini, begitu ya. Jadi harus ada dalam manusia itu hidup berubah. Nah seringkali makanya kalau kalian berani menuliskan Mio lebih besar dari Mio nol, nah ini adalah suatu hal yang menurut saya hidup itu nggak bisa sama dengan dan tidak sama dengan, like and dislike gitu ya, tetapi harus ada kita pembaharuan H1 ini. Nah, pertanyaannya, nah kalau kita sudah mendefinisikan uji hipotesis seperti ini terhadap perataan, nah tentukan uji rasio likelihood-nya teh kayak bagaimana. Nah, berarti kan di sini kita membangun uji itu ya. Artinya kita membangun statistik, statistik hitungnya bagaimana ya,
Kemudian tadi titik kritis yang disimbolkan dengan huruf K kecil. K kecil yang di sini ini bagaimana? Nah, itu yang terkandung dalam penentuan uji rasio likelihood ini. Nah, pertama, seperti apa? Seperti tadi saya menyebutkan ya, kita tulis dulu. Nomor 1, langkah pertama adalah menuliskan pernyataan hipotesis yang diminta. Ya, jadi seperti di sini H0-nya itu adalah mu sama dengan mu0 dan H1-nya mu lebih besar dari mu0. Tergantung aja apa yang ditanya. Nah, kebetulan yang ditanya ini ya. Jadi ini semacam langsung kita salin saja karena sudah ada. Beda dengan nanti kalau adanya pernyataannya, seperti hanya di Andat kan pernyataan soal cerita. Nah, baru nanti kalian terjemahkan begitu ya bagaimana menulis H0 dan H1 ini. Nah, berikutnya, untuk mendefinisikan uji rasio likelihood, kita perlu mendefinisikan ruang-ruang yang tadi, ruang parameter. Nah, maka di sini saya tulis misalkan theta itu ya adalah mu dan sigma kuadrat. Karena memang kita punya 2 parameter ya, kita tidak bisa menghindar nih ada 2. Nah, definisikan daerah masing-masing untuk hipotesis 0, untuk hipotesis 1, dan untuk gabungan dari hipotesis 0 dan hipotesis 1. Gitu. Nah, maka apa isi dari omega 0? Yaitu adalah himpunan theta 0, yaitu himpunan mu dan sigma kuadrat yang masing-masing mu-nya itu nanti mu 0, sigmanya sigma kuadratnya pokoknya lebih dari 0. Kenapa Ibu nggak nulis mu 0? Sigma kuadrat 0 gitu ya. Karena di sini yang akan kita uji adalah mu-nya. Sehingga sigmanya ya nggak usah kita bedakan menjadi sigma 0, sigma 1. Aduh, itu mah berarti dua-duanya nanti yang kita uji, begitu ya. Jadi kembali kita mendefinisikan mu-nya yang kita ganti, karena di sini yang diujinya mu 0 dan informasi yang diketahuinya pun hanya rataannya saja. Walaupun tadi sigma kuadratnya pun Bu nggak diketahui, tapi kan saya nggak menguji dia. Jadi kita diamkan saja, pokoknya variansi harus lebih besar dari 0. Bu, boleh nggak kalau saya nggak nulis ini? Sebetulnya mah nggak masalah ya. Yang terpenting adalah ada definisi mu-nya sama dengan mu 0 ini. Intinya itu. Ya, karena itulah isi dari omega 0. Nah, ini dirangkum menjadi saya hanya menuliskan karena mu-nya sama dengan mu 0, boleh Anda ganti langsung begitu ya ke dalam himpunan mu, sigma kuadrat. Artinya di sini himpunan mu 0, sigma kuadrat dengan sigma kuadrat lebih dari 0. Ya, seperti itu. Nah, omega 1 itu adalah tetap berisi semua himpunan parameter dengan mu-nya itu lebih besar dari mu 0. Ya, nah ini emang nggak bisa kita ganti menjadi yang ruas sebelah kanan karena dia bukan bilangan ya, dia berbentuk selang. Jadi kita tuliskan aja seperti ini bahwa mu-nya lebih besar dari mu 0, sigma kuadratnya lebih besar dari 0. Nah, ini ya. Kalau H1-nya itu khusus, anak-anak ya, khusus itu artinya saya kan bisa aja ya menulis H1-nya seperti yang lalu, mu-nya saya pengennya dia sama dengan mu 1, Bu, sesuatu gitu, saya udah pasti. Gitu. Nah, baru ya nanti di omega ini akan berpengaruh kepada omega 1-nya ya. Ini bisa Anda definisikan sebagai himpunan dari mu 1, sigma kuadrat. Nah, bisa seperti itu kalau secara khusus. Makanya ini tadi disebutnya kalau di slide yang awal ini adalah secara umum ya. Pokoknya saya ingin lebih besar dari yang sebelumnya. Nah, dari omega 0 dan omega 1 maka kita bisa menghimpun yang namanya omega, yaitu omega ini berisi semua kemungkinan yang terdapat pada omega 0 gabung omega 1. Ya, artinya ini saya secara keseluruhan. Nah, ini simbolnya ya tinggal kita kawinkan karena tadi dia gabungan di sini ada sama dengan dan lebih besar, maka dia mu-nya lebih besar sama dengan mu 0. Adapun sigma kuadratnya tetap dia positif begitu. Nah, sehingga di sini sudah kita definisikan ya, baik omega, omega 0 dan omega 1.
Nah, kalau dilihat dari menyusun ini, terasa ya anak-anak, eee, menyusun apa tadi, omega yang tanpa indeks itu sesudah kita mendefinisikan omega 0, omega 1. Kenapa? Karena tadi kita mengawinkan simbol, eee, apa tuh, sama dengan dan lebih besar ya. Jadi kita mengawinkan simbol ini nih anak-anak. Ya, sehingga di sini terasa ya bahwa omeganya kita tinggal, menyatukan gitu ya. Kan gabungan ya, kalau gabung kan berarti semuanya ikut begitu. Lebih besar dan sama dengannya itu terbawa di sini dengan ininya kembali ke umum. Karena ini kan ketaksamaan, kita nggak bisa menuliskan di dalam simbol yang himpunan ini, begitu ya. Oke. Nah, baru karena, dari pendefinisian tadi kita ingin menguji rasio likelihood, maka kita definisikan dulu fungsi likelihood untuk distribusi normal. Nah, L dari theta, X1, X2, sampai Xn, ya itu adalah perkalian ya anak-anak dari fungsi, peluang ya, untuk X1 kali untuk X2 kali Xn. Nah, sehingga perkalian itu ya, jadi di sini, penulisan ini jangan bingung ya anak-anak dari mananya gitu. Jadi jangan sampai jadi kehilangan, lupa lagi gitu kemarin teh mau bikin fungsi likelihood itu seperti apa begitu ya. Nah, berarti kan di sini L tetanya ya itu adalah perkalian gitu ya dari fxi ya, titik koma tetanya. Ya, dari sana ya, saya ingatkan lagi. Nah, sehingga terbentuk L tetanya itu adalah seperti ini ya, karena ini tadi kita mau mengujinya terhadap si ini, mu-nya ya, maka di sini kalau perkalian dia kok dianggap satu konstanta menjadi keluar 1/sigma² pangkat n, ya. E-nya karena masih mengandung indeks yi, ya, jadi dia, bentuk perkalian dari E pangkat ini membuat pangkatnya kita jumlahkan. Jadi di sini E dipangkatkan min setengah jumlahan dari yi min, mu per sigma dikuadratkan. Bu, kalau sigmanya aku mau keluarkan boleh? Ya boleh aja ya, barangkali dikeluarkan di sebelah angka 2. Nah, berarti untuk L omega 0 ya, nah mu-nya itu sama dengan mu 0 ya. Nah, sehingga, eee, ini bisa jadi nanti kita ganti begitu ya, bahwa mu-nya itu adalah mu 0. Nah, sehingga kita bisa, memperoleh di sini, nah sehingga ini ya, L dari omega 0 itu adalah dengan kita mengganti ya, mu-nya pertama yang paling kelihatan adalah mu-nya kita ganti menjadi mu 0 dan kemudian, sigmanya ya, itu sigma yang dia tergantung dari mu-nya yang mu 0. Sehingga boleh kita tuliskan bahwa dia tidak lain sigma 0 kuadratnya itu adalah, apa, yang, mu-nya sudah kita ganti menjadi mu 0. Nah, penaksir LM ini ya, Anda pernah lihat dia, penaksir untuk sigmanya itu 1/n ya. Ya, jadi ini, biasanya bias ya anak-anak, karena kan biasnya biasanya n-1 gitu ya. Nah, di sini, dibagi n. Nah, kembali lagi ke sini berarti kita bisa mengganti ya L, theta ini, omega 0. Aduh, bentar.
Maaf, sudah terlihat lagi di layar anak-anak? Halo? Sudah, Bu. Maaf ya tadi kepencet. Nah, kembali ke sini ya. Jadi di sini L dari omega 0 ini ya. Ini persis sama kita mengambil yang L untuk theta secara keseluruhan. Ya. Nah, namun setiap theta yang tadi punya pasangan mu dan sigmanya sudah kita ganti dengan himpunan yang berada pada si omega 0 ini. Jadi Anda perhatikan di sini sigmanya berubah menjadi sigma 0 topi, kemudian mu yang di sini berubah menjadi mu 0 dan sigma yang ada di sini berubah menjadi sigma 0. Ya. Nah, kemudian berikutnya adalah ya di sini kita apakan ini anak-anak? Kita sederhanakan ya bentuknya. Kita keluarkan ya anak-anak. Betul nggak ini? Ya, di sini ya. Ya, 2pi ini yang mana? Yang ini ya anak-anak ya. Bagian bawah. Ya, sigma nolnya ini adalah di bagian ini. Nah, ini adalah pangkat min n per 2. Sebentar anak-anak. Min n mana nih anak-anak? Kenapa ini min n per 2 anak-anak? Ibu salah nggak anak-anak? Enggak, Bu, karena itu ada akarnya, Bu. Akar mana anak-anak? Kan yang di awal itu bentuknya standar deviasi ya, Bu ya. Tapi yang di bawahnya itu kan ada kuadratnya untuk yang sigmanya. Terus yang 2pi kan di atasnya bentuknya akar, di bawahnya kan 2, tapi bentuknya dipangkatin 1/2. Oke, terus yang E-nya? E-nya kenapa gitu ya anak-anak ya? Ibu salah nggak anak-anak? Atau kurang ibu ya? Ini ibu kurang nggak ya anak-anak ini? Enggak, ini pangkat min n per 2 ya anak-anak ya? Salah nggak anak-anak? Nanti ibu cek dulu ya yang bagian ini ya anak-anak ya. Ini nggak ada yang komen ini. Tadi siapa yang komen? Halo? Fauzan, Bu. Fauzan. Fauzan ini salah nggak ya Fauzan? Ayo Fauzan. Feeling saya sih salah, Bu. Ya kenapa min n per 2 nih? Ibu kadang ngetik juga suka gitu, bentar ya, bentar. Kenapa berubah jadi min n per 2 ya? Ini nih anak-anak ibu nggak ngomen yang ini ya, ini kan memang dipreteli ya dari sini. Yang ini ya anak-anak ya, min n per 2 nanti ya anak-anak ya, PR nih buat ibu nih, bentar ya. Nah, ke sini dulu ya anak-anak ya. Nah, berarti di sini kalau kita punya fungsi tadi log likelihood begitu ya. Kenapa kita bentuknya log likelihood? Karena fungsi tadi gitu ya, pertama itu mengandung bentuk pangkat, kedua pun kita fungsinya berbentuk eksponensial. Ya, sehingga supaya kita bisa menurunkan tadi ya, kita ingin memaksimumkan fungsi likelihood gitu, akan jauh lebih mudah jika di sini bahasanya kita logkan gitu ya, supaya pangkat dari yang E itu bisa turun. Nah, maka di sini secara umum kita bisa melonkan dari bentuk L tetanya. Nah, sehingga kita bentuk dulu umumnya dari L besar yang teta ini ya, yang baris pertama. Ini nanti dulu ya, yang kita masukkan omega 0-nya. Nah, maka di sini ya kita akan mendapatkan bentuk min n kali ln sigma akar 2pi. Nah, ini E-nya ya berubah menjadi bentuk yang ini.
Nah, supaya di sini mempermudah ketika kita akan menurunkan terhadap parameter-parameternya, nah kita pisah ajalah supaya mudah sebetulnya intinya ya membentuknya. Menjadi di sini min n per 2 karena supaya di sini ya mengkuadratkan bentuk yang di sini. Karena di sini hanya sigma ya. Menjadi di sini n per 2 ln dari sigma kuadrat. Nah, kemudian min n per 2 bentuk dari akar ini dari ln 2pi ya. Nah, yang ini tadi ya sigmanya kita keluarkan, kita pisahkan supaya tidak sama-sama dalam satu suku yang sama baik mu dan sigma kuadratnya. Nah, dengan menggunakan metode likelihood maksimum yang bertujuan untuk memaksimumkan fungsi L theta ini ya untuk mendapatkan taksiran mu dan sigma kuadratnya. Nah, maka kita sama dengan kan di sini sama dengan 0. Nah, sehingga nanti kalian eksekusi ya kalau diturunkan terhadap mu-nya kan berarti suku ke-1, suku ke-2 itu 0. Sehingga hanya tinggal suku ke-3 saja. Ya, dan 2-nya pun boleh ya kita abaikan. Menjadi dia min. Minnya juga nggak apa-apa ya. 1 per sigma kuadrat. Sigma dari YI min mu topi ya. Kuadrat sama dengan 0. Nah, sehingga diperoleh di sini bahwa kita hanya mengambil jumlahan karena sigma kuadrat ini pasti lebih besar dari 0. Nah, maka jumlahan dari YI min mu topi dikuadratkan atau masing-masingnya itu sama dengan 0. Yang artinya bahwa taksiran untuk mu-nya, mu topi itu adalah sigma YI dibagi dengan N. Yang tidak lain itu adalah Y bar itu sendiri. Nah, jika diturunkan terhadap sigma kuadrat ya tadi gitu ya, maka kita dapat peroleh seperti ini di nomor 2 begitu. Nah, akan dicari di sini adalah maksimum ya dari L theta atas himpunan si omega. Nah, ini artinya karena kita tadi belum mengganti mu-nya dengan 0, sigmanya dengan sigma 0. Nah, maka di sini kita kalau memaksimumkan yang tadi kita dapat masing-masing di atas, itu adalah untuk mencari maksimum ya dari L theta secara keseluruhan. Nah, perhatikan bahwa di sini turunan dari ln L theta per dou mu ya, ini dou mu karena kita fokusnya hipotesis nolnya terhadap mu. Nah, itu kalau kita lihat ya, pertama dia akan sama dengan 0 nih baris yang ke tengah ya. Nah, dia akan sama dengan 0 kalau mu-nya itu pas ya sama dengan Y barnya ya atau rata-ratanya. Artinya kalau dia sama dengan Y barnya, bisa saja ada kemungkinan yang lain ya, bahwa mu-nya bisa saja kurang dari Y bar atau dia bisa lebih dari Y bar. Nah, kembali karena tadi rumusannya adalah bentuknya persamaan seperti ini, begitu ya. Jadi kalau YI-nya, ini kan tadi digantinya menjadi Y bar ya. Nah, kalau YI-nya itu lebih besar dibanding Y bar, gitu ya. Nah, ini ya, mu-nya ini lebih besar dari Y bar, maka dia dapatnya negatif ya, anak-anak ini ya. Nah, jadi mungkin saran saya, ini tetap aja negatifnya tetap ada ya, karena dia kan L tetanya itu adalah negatif 1 per 2 sigma kuadrat. Jadi kenapa di sini dia kurang dari 0? Karena tadi ya fungsi ininya menjadi masih ada negatif 1 per 2 sigma kuadrat. Ya, maka dia kurang dari 0 untuk yang lebih dari Y barnya. Kalau kurang dari Y bar, ya ke sini kita substitusikan ini kurang dari Y bar. Nah, ini kan menjadi min. Ya, ini bener nggak anak-anak? Dia jadi positif nggak ya? Ya karena dia min-min lagi harusnya mah ya, gitu ya. Ini tulis begini saja dulu ya anak-anaknya. Nah, sehingga mu yang ada di omega yang memaksimumkan L theta itu adalah Y bar, gitu ya. Mu taksirannya itu Y bar jika Y barnya itu lebih besar dari mu 0. Dan mu 0 itu sendiri jika Y barnya itu kurang dari
mu 0. Jadi di sini saya bisa bilang bahwa batasan dari mu topi itu adalah intinya adalah mu 0. Ya. Nah, kenapa di sini dibagi dua? Karena mengikuti dari hipotesis yang ada. Hipotesis yang pertama itu sama dengan apa tadi theta 0 atau di sini sebut mu 0 ya. Di sini untuk yang y bar kurang dari mu 0. Nah, itu kita definisikan dari yang tadi ya, bentuk si fungsi likelihood-nya. Dan kemudian dia y bar jika y barnya di sini lebih besar dari mu 0 gitu ya. Seperti itu. Nah, ini ilustrasinya adalah jadi untuk wilayah yang mu 0-nya itu sama dengan y bar ya, itu merupakan puncak ya, atau yang kita peroleh itu yang memaksimumkan dari L theta-nya. Ya, jadi kalau ini adalah yang saya gambar adalah fungsi likelihood-nya, nah maka puncaknya itu adalah saat mu 0-nya sama dengan y bar-nya. Nah, kalau dia lebih besar dari y bar, nah ini grafiknya turun. Begitupun kalau mu 0-nya itu kurang dari y bar, ya berarti ini berada di sebelah kiri yang puncaknya. Nah, ini grafiknya menuju naik. Ya, karena dia semakin di sini mendekati y0, dia makin mirip ya, fungsi likelihood-nya kan jadi makin menuju 1 ya, anak-anak naik terus. Ya. Nah, kemudian semakin menjauhi pun dia semakin turun karena dia udah makin jauh dari y bar. Yang tadi kita tahu bahwa tadi ya perbandingannya kalau dia hampir ke 1 artinya makin mirip, dia makin menuju 1 puncaknya. Begitu. Nah, diketahui di sini bahwa sigma di omega yang memaksimumkan ini itu adalah ini. Ya, maka di sini diperoleh bahwa L omega itu adalah bentuknya seperti ini. Nah, sehingga kita lakukan di sini statistik ujinya yaitu lambda, di mana lambda adalah L omega 0 dibagi L omega. Ya, masing-masing kita tuliskan seperti bentuk ini ya. Tentu saja dengan di sini sigma kuadratnya sudah kita ganti menjadi sigma 0, yang di bawahnya pun hanya menjadi sigma kuadrat saja. Nah, artinya ada unsur yang sama-sama nih anak-anak bisa dicoret sehingga menyisakan tinggal sigma kuadrat per sigma 0 kuadrat ya, berpangkat yang ini n per 2. Nah, dari sini karena tadi sigma itu adalah kita tulis sebagai 1/n dikalikan sigma dari yi per mu. Nah, maka di sini bisa kita substitusikan ya, dia 1/n-nya bisa kita coret sehingga yang di atas tinggal sigma yi min y bar ya. Karena tadi di sini untuk secara keseluruhannya ini y bar ya. Dari mana? Ya dari likelihood maksimum yang secara keseluruhan yang ini. Nah, kemudian yang kedua yang di bawah yang untuk hipotesis 0. Nah, makanya di sini dia per mu 0 ya, dikuadratkan. Untuk daerah definisi yaitu y barnya lebih besar sama dengan mu 0. Kalau yang kurang dari mu 0 itu sama dengan 1. Begitu. Nah, sehingga ini adalah statistik ujinya. Nah, daerah penolakan H0 itu ditentukan oleh lambda kurang dari sama dengan K. Jadi intinya adalah mencari K ya yang cukup kecil di sini, yang akan menjadi batasan dia ditolak atau dia diterima. Nah, bagaimana di sini? Saya nggak melanjutkan ya. Nah, di sini dicari K yang cukup kecil. Nah, nanti di latihan berikutnya, anak-anak kita akan mencari ya bagaimana nilai K ini gitu ya, kita sesuaikan atau kita bangun dari alfa yang kita punyai. Baik, sampai sini dulu anak-anak. Silakan apakah ada yang mau bertanya terlebih dahulu, saya
jeda dulu supaya anak-anak bisa menanyakan ya apa yang masih belum jelas dari yang barusan Ibu terangkan. Silakan anak-anak. Ado. Ada anak-anak? Saya sambil menunggu dulu, saya membuka file sesuatu dulu ya. Silakan anak-anak kalau mau bertanya. Ibu mau bertanya? Ya, silakan Andika ya. Iya, Bu. Sebenarnya ini pernah dengar juga dari ada yang nanya gitu waktu itu ke aku. Nanya gini, kalau misalnya p-value-nya itu nilainya pas ditemuin sama kayak tingkat signifikansi yang kita pilih. Jadi misalnya kayak kita ambilnya 0,05 tapi ketemu p-value-nya tuh sama banget gitu. Nah, itu tuh sebenarnya lebih kita kemana ya, nolak hipotesis nol atau kayak kita nggak nolak hipotesis nol gitu. Terus kalau misalnya dikaitin sama uji rasio tadi itu bisa nggak sih kayak kita nentuin gitu, kayak bisa seandainya terjadi itu gitu, Bu. Oke. Itu aja, Bu. Ya, itu pertanyaan bagus ya Andika ya. Jadi dulu waktu saya nerangin Anda ketika saya belum punya mahasiswa bimbingan ya Andika, itu saya sebetulnya nggak kebayang Andika. Ya, jadi dosen pun sama ya, makanya kadang saya suka menilai dosen itu dilihat dari kadang ya dosen senior nih pengalaman dia pernah nyemplung seperti apa gitu ya. Nyemplung tuh maksudnya betul-betul ya melihat ke dunia praktisi atau seperti apa. Nah itu saya acungkan jempol. Kenapa anak-anak? Karena kalau cuma nerangin teori ya kepada mahasiswa gitu, cenderung itu kan dosen itu bisa ngawang-ngawang, bisa betul-betul oh ini dosen berarti pernah nih ngalamin kayak begini. Nah itu Andika saya merasakannya berapa tahun kebelakangan ini ya. Jadi ketika nih mahasiswa saya ini terasa mau menaksir contoh ini aja dulu, mencocokkan model anak-anak. Ya, ini paling kentara dan mungkin nanti kalian ngalamin gitu ya. Jadi di ranah aktuaria baik yang bukan aktuaria, saya mungkin aktuaria dulu nih ya. Seringkali kita tuh diberikan data gitu ya oleh ya entah perusahaan asuransi atau entah data pakai data sintesis ya yang artinya kita data tersebut publish gitu di umum online gitu ya, terus kita tarik gitu datanya ya. Jadi misalnya kayak mahasiswa saya ada yang pakai data di Amerika lengkap tapi beneran anak-anak, data kepesertaan lengkap tapi sintesis ya, jadi artinya memang diperuntukkan dipublikasikan tapi dirahasiakanlah, namanya nggak ada tapi usia ada, tanggal lahir ada misalnya gitu ya. Nah besar klaim ya yang mereka ajukan misalnya sekian dolar begitu ya. Nah itu mau kita fitting gitu ya Andika. Nah di fitting itu bunyi hipotesisnya itu ya, itu misalnya bunyi H0-nya itu adalah data sesuai apa gimana ya, model kita sesuai dengan data yang kita ingini gitu. Nah, jadi kita nyocokin, misalnya ya, kita masukin data besar klaim ya, anak-anak. Nah, data besar klaim kita, misalnya kita cocokin pakai distribusi yang sering ya, biasanya yang skew to the right itu ya, baik tipis atau tebal gitu. Nah, kita masukin misalnya dia berdistribusi Weibull kayak gitu ya, atau Q kuadrat misal nih, Andika. Aduh, itu ternyata stres anak-anak. Ya, jadi tidak semua ternyata ya udah sekian distribusi yang cocok menurut teori besar klaim tuh, misalnya cocoknya distribusi ada Weibull, ada log normal, ada gamma gitu ya, ada eksponensial. Kita masukin gitu ya. Itu semuanya ditolak, coba Andika. Stres nggak itu Andika ya?
ditolak, kan makanya nggak bisa jalan. Kalau nggak ketemu distribusinya, gimana ngitung ekspektasinya? Gimana ngitung variansinya? Karena nggak ada distribusinya gitu yang cocok gitu ya. Nah, akhirnya gimana? Bermainlah p-value itu, Andika. Ya, bermain tuh di situ p-value-nya. Jadi mulai dari, maaf ya, ini ya, nih saya cerita secara pengalaman kami gitu ya, dosen statistik. Gambarin dulu histogramnya. Nah, terus histogram itu kan di fitting ya, anak-anak ya, di fitting tuh dicocokin gitu ya. Nah, sebentar anak. Nah, kelihatan ya anak-anak ya. Jadi kalau misalnya kita ya mau memfitting nih pengalaman saya, sampai kita itu menggambar dulu ya, misalnya teh histogramnya kan bentuknya sering gini ya, yang mengajukan besar klaim yang gede kan pasti yang biasa-biasa aja banyak ya anak-anak. Nah udah gitu tuh kayak gini anak-anak. Nah misalnya gitu ya. Nah sehingga kita mencurigai gitu ya, dia berdistribusi tertentu gitu yang tipis ekornya. Ya, kemudian kita fitting beberapa distribusi begitu ya. Nah, ini tuh bisa Weibull gitu ya, kandidatnya bisa eksponensial ya. Mungkin juga log normal. Anak-anak tulisan saya terlihat? Terlihat, Bu. Ya. Jadi kalau saya boleh menulis hipotesis kita tuh X berdistribusi distribusi apa ya? F aja lah ya. Nah, ini kita punya distribusi tertentu sebut. Ya, nah itu. Nah, H1-nya ya boleh dibilang X ya, tidak mengikuti gitu ya distribusi tersebut gitu. Nah, udah diuji semua distribusi itu ya. Kalau boleh dibilang p-value-nya itu tidak pernah sama sekali anak-anak melebihi gitu. Kan kita pengen ini oke ya, ini artinya kita pengen diterima. Nah, kalau diterima berarti p-value kita harus lebih dari suatu alfa. Nah, alfa yang umumnya diambil kan umumnya ya anak-anak 5%. Nah, kadang boro-boro gitu ya, boro-boro tuh apa ya, aduh, alih-alih kita dapat nilai yang mendekati 0,05 gitu ya, padahal kadang menyentuh 0,01 aja enggak gitu. Ya, untuk berbagai macam distribusi ini gitu. Nah, kita amat bersyukur nih Andika kalau kebetulan dapat p-value-nya ya syukur-syukur bisa menyerempet 0,05, kalau enggak ya 0,01 deh Andika gitu ya. Pokoknya harapannya bisa melebihi dari suatu nilai baru kita nyatakan oke, begitu ya. Jadi kita kejar nilai-nilai yang setidaknya bisa mengikuti ya nilai alfa. Jadi mungkin ada yang 0,034 misalnya, saya pernah dapat paling gede teh segini gitu. Nggak happy dong ya sebetulnya saya gitu ya. Waduh, masih ini ya kecil banget begitu ya si nilai p-value-nya ini. Nah, namun karena saking sulitnya ada beberapa cara. Jadi pertama biasanya kami memang mengambil segini aja nih udah. Gitu ya. Artinya kami tidak menipu. Kami dengan di sini taraf signifikansi mungkin bahasanya begitu ya, atau minimal peluangnya 3,4%. Nah, kami menyimpulkan bahwa distribusi dari data kita itu dapat dianggap berdistribusi misalnya Weibull. Seperti itu. Ya, jadi artinya nggak ada yang persis sama gitu Andika. Intinya ya kalau keluar pakai software pasti p-value-nya itu keluar. Nah, andai persis sama, tadi kan pertanyaan Andika itu, andai persis sama gimana Bu? 0,05 misalnya. Nah, sekarang kembali lagi, Andika pengennya apa gitu ya. Apakah Andika inginnya gitu ya. Kalau dalam kasus, maaf ya, kalau dalam kasus pencocokan distribusi sih saya pengennya ini Andika. Saya ingin diterima gitu.
ingin diterima, dia mengikuti distribusi tertentu. Karena kalau nggak mengikuti distribusi tertentu, susahlah kita akan menghitung ekspektasi dan variansinya. Itu intinya dulu Andika. Tetapi kalau Andika dalam ranah tadi adalah hipotesis 0 saya mu sama dengan mu 0, H1 itu saya ingin kemajuan Andika ya. Nah, ini ya. Tentu saja Andika saya berharap yang ini. Kan dalam hidup manusia pasti pengen kebaharuan. Ya bahasanya misalnya saya pengen beli mesin baru kalau di pabrik ya. Nah ini bosnya tergantung Anda gitu. Kalau Anda misalnya di statistikawan terus diminta pendapat. Tanya dulu sama bosnya, bos kamu punya uang nggak? Kalau punya uang saya menyarankan beli mesin baru gitu. Nah, kita terima H1 ya gitu. Tapi kalau bosnya berpikir yang penting kita tuh efektif dan efisiennya, pakai mesin yang lama tapi gimana supaya bisa bagus gitu ya, hasil produksinya tetap oke. Nah berarti kan si bosnya cenderung nerima H0 ya gitu. Nah jadi kalau persis sama 0,05 ya Andika ya, sekarang kembali kamu mau menyarankan yang mana? Bisa menyarankan H0 jika begini kondisi perusahaan, bisa menyarankan H1 jika yaudah kita sanggup Pak, kan nggak rugi Pak, itu juga mesinnya udah 20 tahun, kita beli lagi mesin baru. Siapa tahu nanti produksinya memang meningkat. Begitu. Ya. Nah, itu kalau telak 0,05. Atau tadi versi saya yang kedua Andika. Ya. Aduh, saya tuh pengen diterima. Tapi maksa diterimanya enggak 5%, 3,4% deh gitu. Ya, itu hal yang berbeda ya Andika. Bisa paham nggak Andika dalam hal ini Andika? Oke, jelas Bu. Nah mungkin mau nanya juga sih Bu, kalau sebenarnya dari p-value tuh ngaruh nggak sih dari jumlah data gitu? Nah bisa jadi kan kalau misalnya jumlah datanya kurang, itu tuh ngaruh ke keputusannya juga gitu. Jadi p-value-nya mungkin lebih rendah, mungkin lebih tinggi gitu. Jadi kalau seandainya kayak solusinya gitu tuh bisa nggak sih Bu, kayak kita nambah data gitu? Ya kalau misalnya bisa ya nambah datanya gitu ya Bu. Ya, oke. Pernyataannya begini ya Andika. Mungkin kalau saya hubungkan dengan pelajaran StatMat ini ya, dengan menambah data N gitu ya, kita bisa menggunakan distribusi apa Andika? Mungkin Andika pernah dengar kalau kita N-nya tambah diperbanyak gitu, kita bisa dapat distribusi apa Andika? Kalau makin gede ya N-nya ya, berarti bakal mendekati normal nggak sih Bu kalau gitu? Ya, atau mungkin saya lebih ngomongnya distribusi asimptotik ya, kalau yang slide yang lalu, betul nggak anak-anak? Ya, Andika. Masih ingat nggak distribusi asimptotik? Ya betul. Rada lupa Bu. Lupa lagi. Yang kemarin-kemarin itu loh Andika. Ya, apa hubungan apa tuh kemarin tuh MVUI dengan apa sih kemarin tuh dengan penaksir LM-nya ya Andika ya. Ternyata mereka bisa dianggap sama kalau ya tadi ya distribusi asimptotik ya, lebih ke normal memang larinya. Tapi intinya adalah kalau kita menambah banyak data kita, N-nya makin banyak, bukankah data kita makin halus? Ya, makin smooth. Dan kedua, histogram kita makin kecil-kecil, betul nggak, Andika? Iya Bu, ya. Ya, jadi intinya itu salah satu Andika, salah satu hal yang memang bisa kita lakukan, yaitu kita membuat meresampling data kita. Jadi kalau histogram saya ini saya pindahin ke sini ya, anak-anaknya. Dengan bahasanya N-nya itu kita perbesar. Nah, saya nulisnya gitu aja, kita perbesar. Artinya histogram yang kita punya itu semakin smooth gitu ya. Jadi tambah kelihatan gitu. Oh, ternyata dia halusnya tuh gitu, Bu. Terus yang ini juga Ibu gini, Bu, sebetulnya. Gitu ya. Nah, sehingga ketika saya memfitting data kita itu akan semakin gimana ya bahasanya? Warna merahnya itu akan semakin tidak melebihi ibaratnya histogram yang ada, semakin smooth gitu. Ya, sehingga yang tadinya maaf kasar nih, seperti ini nih, nah ada bagian yang nggak kehitung lah sama saya, ada bagian yang bolong-bolong seperti ini, begitu ya, ini agak tebal. Nah itu bisa kita perhalus begitu. Jadi sangat betul Andika, dengan memperbanyak N,
gitu ya. Bisa jadi dia akan semakin cocok kepada suatu distribusi yang kita sebut distribusi asimptotik. Mungkin nanti cocoknya ke log normal misalnya gitu. Karena kan log normal juga ada bahasa normal, dia normal juga tapi nilainya selalu apa ya? Kalau log itu kan artinya kita dapatnya selalu positif begitu ya nilainya gitu. Artinya yang di dalam fungsi lognya harus positif intinya gitu ya, bukan nilai lognya jadi positif. Nah, jadi intinya satu, cara meresampling data ya itu bisa jadi satu solusi. Nah, metode resamplingnya banyak lah, itu kalian nanti bisa baca gitu. Nah, kedua yang pernah kami lakukan juga adalah kami tuh nggak mungkin kami tidak meresampling memang. Kami tidak memperbanyak data. Hanya kami memperhalus selang gitu. Itu beda ya Andika ya. Kami nggak nambah data loh Andika. Tetapi selang yang tadinya lebarnya segini, ini ya, lebarnya selangnya begini, itu kami bagi-bagi lagi. Kami perjelas lagi. Jadi kalau selang yang tadinya gendutnya lebarnya segini, nah ini kami bagi lagi 3. Ya. Nanti jadi kelihatan ya, yang tingginya segini itu akan terbagi ya Andika ya ke dalam 3 selang itu dan tingginya nggak mungkin sama. Nah kita nggak meresampling Andika, terus bagi lagi ya. Nah pembagian ini pernah menjadi TA mahasiswa. TA mahasiswa, kalau nggak salah hampir 6 orang ya waktu itu di bawah bimbingan Ibu Ria. Gitu, dan saya jadi penguji dan saya ada yang jadi pembimbing kedua lah. Waktu itu saya ko-promotor ya. Pembimbing itu dari mahasiswa itu. Jadi gimana kita menerapkan aturan Sturges? Jadi ini intinya kan ngebaginya pakai Sturges ya. Kalau kalian belum pernah mendengar, jadi aturan Sturges itu pembagian histogram ini pakai rumus K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Log N. N itu adalah banyaknya data kita, ada berapa. Nah nanti kita akan membagi misalnya kelasnya tuh misalnya 6,7. Oh, berarti kita mau ngebaginya menjadi 7 kelas. Nah, nanti dibagi-bagilah selang itu. Nah, itu jadi studi waktu itu. Ya, mahasiswa Buria, aktuaria ya, maksudnya aktuaria belum ada, sorry. Tetapi dia menerapkan datanya ke klaim, besar klaim, banyak klaim. Nah, dibagi-bagi lagi. Sampai akhirnya memenuhi satu distribusi yang sesuai. Kita tidak meresampling karena kita datanya meresampling stres berarti harus baca teori resampling. Nah ini nggak meresampling data yang ada lalu kita bagi-bagi sehingga nanti ukurannya kita pakai Q kuadrat. Nah ini uji Q kuadrat adalah uji kecocokan model juga ya. Nah jadi kalian uji kecocokan model itu ada yang pakai Kolmogorov-Smirnov, ada yang pakai Anderson-Darling, mungkin nanti kalian pelajari pas mau TA ya. Nah ada yang pakai Q kuadrat, ada itu. Nah, itu sampai Q kuadratnya itu memenuhi kriteria distribusi tersebut dipenuhi. Begitu, Andika ya. Nah, jadi resampling merupakan salah satu cara. Nah, cara lainnya adalah dengan cara membagi-bagi lagi, mengklasifikasikan selang ya, selang dari X sehingga kita mendapatkan frekuensi yang cukup nanti mewakili fitting distribusi yang kita butuhkan. Nah, itu mungkin Andika. Ada lagi Andika? Dari saya sudah cukup Bu, sudah terjawab. Terima kasih banyak Bu. Nah tadi Andika ada satu pertanyaan yang belum saya jawab malah yang Kak ya. Andika kan tadi mau Bu bagaimana kalau kita mau menerapkan ini tadi terhadap nilai batas K itu. Nah itu ngaruhnya di sana Andika. Jadi tadi kan kita punya nilai p-value ya. Nanti nyambungnya gitu di contoh yang lainnya. Nah nilai p-value itu ngaruh karena kita punya nilai alfa ya. Jadi alfanya bisa kita tentukan dulu berapa. Nah dari alfa itu Andika akan menghasilkan nilai K. Nah, di mana kan nanti nilai K itu ngaruhnya di sini ya. Andika, nah ini udah slide ini. Ya, nah nilai K itu ngaruh di sebelumnya ya Andika, maaf. Nah, di sini ya Andika, nah K ini nanti di contoh-contoh berikutnya itu betul-betul Andika akan kita hitung. Supaya kita yakin daerah penolakannya itu K-nya tuh berapa gitu. Nah, K ini berubah-ubah tergantung dari nilai alfa. Nah, alfa yang tadi kita bahas, kan tadi kita udah sepakat ya, tidak harus 5% sebetulnya. Tidak harus 1% gitu ya.
Nah, alfa di situ bisa kita ganti dengan nilai p-value-nya. Nah, sehingga jelas daerah penolakannya itu intinya mengacu kepada nilai p-value yang merupakan nilai real begitu ya dari kasus yang kita punyai. Nah, itu tambahan tadi Andika, karena Andika nanya Kak gitu ya. Nah, jadi memang betul Andika, penyesuaiannya bukan di nilai p-value ya, nanti ngaruhnya di K ini. Ya, untuk menentukan batas tolak dan tidak. Nah, kalau pertanyaannya balik lagi ke Andika yang tadi, Bu, kalau nilai K-nya pas, Bu, gitu ya, di perbatasan gitu sama dengan K. Nah, itu bagaimana begitu? Nah, itu kembali lagi up to you ya. Jadi apakah Anda mau menolak tadi H0 atau mau menerima? Kalau gampangnya saya sih ya saya pengennya menerima aja ya anak-anak, karena saya nggak butuh informasi yang baru ya. Pokoknya saya sama dengan Mional deh, ya udah saya pertahanin aja rata-rata yang lama udah oke kok. Nah, itu yang terjadi kalau di sekolah menurut saya yang kayak KKM itu ya anak-anak ya. Nah, K itu kan kayak batas nilai KKM. Kalau anak-anak pokoknya KKM-nya kalau misalnya matematika harus 80 misalnya. Ya udah 80 itu. Nah, kalau saya ditanya ya, kalau Ibu sebagai guru yang udah ngajar bertahun-tahun, Ibu nggak mau gitu KKM-nya naik. Aduh, bentar ya. KKM naik berarti kan saya harus melakukan effort lebih. Ya, gimana saya ngajarnya supaya matematika siswa saya suka matematika gitu ya. Terus nilainya bagus-bagus. Nah, itu kan saya tidak bicara sama kalian. Kalau kalian kan masuk ke jurusan matematika aktuaria, jelas lah ya, matematikanya paling jago lah ya gitu. Jangan nanya pelajaran matematik berarti ya anak-anak kalau ke kalian. Tapi kalau sebagai guru kan stres saya. Ada yang sebel lihat saya, ada yang sebel lihat matematika gitu kan. Berarti saya harus meningkatkan 80 itu bisa saya naikin atau gimana ya? Kalau diturunin kan nggak mungkin ya. Kalau diturunin nanti kualitas sekolah kita turun gitu. Kalau mau dinaikin, aduh mau naik 81 juga mikir dulu ya gitu. Ini pelajarannya matematika. Nah, kayak gitu Andika. Jadi kalau mau nggak mau capek nih Andika, ya udahlah saya terima aja H0-nya. Jadi saya nggak mau pembaharuan, pokoknya 80 aja saya penuhi gitu ya. Tapi kalau ITB kan nggak pernah kayak gitu ya. ITB kan kalau bisa ya kayak kita gitu, dosen kan di-push gitu ya supaya oleh rektor, ini gimana nih publikasi naik. Waduh, publikasi naik artinya dosennya harus banyak nulis nih di internasional. Dosen nulis kapan waktunya ya kalau ngajarnya banyak sama ngebimbingnya banyak. Nah, berarti mahasiswa saya harus didorong nih. Mahasiswa bimbingan saya gimana udah lulus bisa bikin publikasi internasional. Nah, itu target nih karena ITB pengen jadi kelas dunia tuh ya. Jadi harus up nih K-nya gitu. Nah, ini baru nanti saya bermain di K-nya begitu ya Andika dan yang lain-lainnya. Nah, jadi itu ya bayangannya tambahan buat saya. Nah, ini maaf seperti biasa dicatat terlebih dahulu ya, ditengok-tengok dulu soalnya seperti apa. Tapi walaupun begitu menurut saya contoh satu tadi belum jelas banget ya sebetulnya intinya nanti penggunaan hipotesis. Tadi saya kan baru merunut langkah per langkah gitu ya, dan bagaimana kita tadi saya malah masih menggantung tadi di omega 0-nya ya. Anak-anak itu harus dituliskan dengan rapi. Karena yang tadi kita definisikan di bagian sini ya, itu masih semuanya bicara pada ranah omega. Ya, pada omega. Nah, baru sesudah bercabang ini, nah terutama di sini nih, ketika saya menentukan dia mu0, saya menentukan y bar. Nah, ini baru kita semacam kayak membagi tadi ya untuk hipotesis nolnya. Nah, nanti di sini tadi saya belum menjawab secara jelas. Ini belum selesai ya, nanti ditentukan alfanya. Jadi intinya saya baru bilang daerah penolakannya itu kalau lambdanya itu kurang dari sama dengan K. Nah, di mana lambdanya itu didefinisikan 1 maksimum ya tadi. Yang kedua kalau nilainya seperti ini. Karena ini terbalik, ini wajar ya, ini nulisnya terbalik karena dia bentuknya tadi di atas gitu ya, min 1 per ini begitu ya. Nah, jadi wajar bentuknya seperti ini. Nah, itu ya anak-anak. Jadi di sini nanti dari latihan yang ini bisa kita tangkap. 1, saya rangkum sebelum kita tutup. Jadi intinya adalah 1, tulislah pernyataan hipotesis yang diminta. Kedua,
definisikan di sini adalah ruang dari parameternya sesuai dengan hipotesis 0, hipotesis 1 dan gabungannya. Ketiga, bentuk fungsi likelihood dari n sampel acak, begitu ya. Nah, yang ketiga ya, barangkali di sini kita melakukan penaksiran likelihood maksimum untuk menaksir mu ya, terutama di sini menaksir mu intinya ya, karena dalam hipotesis kita itu kita mensyaratkan mu kita yang ada. Jadi supaya dapat y bar ini menjadi titik acuan kita nanti apakah lebih ataukah kurang dari y bar ini. Nah, ini yang akan menentukan selang mu kita berdasarkan hipotesis yang ada. Nah, kemudian berikutnya kita tentukan statistik uji kita, yaitu di sini adalah lambda yang kita punyai, yaitu di bagian sini ya. Jadi bagaimana tadi kita mendefinisikan lambda, yaitu L omega 0 per omeganya. Nah, kemudian kita buat menjadi suatu wilayah begitu ya, piecewise di sini. Mana yang kalau dia, karena tadi ada bahasa lebih dari 0 sama dengan mu 0 begitu ya. Nah, sehingga harus ada dua wilayah tersebut. Dan yang terakhir, mendefinisikan daerah penolakan yang tergantung pada K ya, di mana K ini nanti akan tergantung dari taraf signifikansi yang kita berikan, yaitu alfa yang kita maui ya. Lalu kita masukkan ke dalam rumusannya ya. Nah, itu saja dulu ya berkaitan dengan uji hipotesis di sini rasio likelihood. Semoga anak-anak kebayang. Jadi terutama di sini likelihood-nya kita pakai dari likelihood yang sebelumnya sudah kita bahas pada metode ML begitu. Ya, itu dulu barangkali untuk hari ini. Jadi nanti hari Rabu ya kalian bisa melihat dulu sebagian dari exercise yang ada pada Hawk and Crick ya, ini bab 8-nya. Kalau pada Wakerly bab 10 tadi. Ya, tolong diperhatikan apa yang menarik dari contoh-contoh soal ini. Dan nanti next kita akan masuk, saya membahas ke apa itu power ya, yang saya katakan kuasa, yang nanti ini melibatkan galat tipe kedua tipe ya, yaitu galat tipe 1 yaitu alfa dan galat tipe 2 yaitu beta begitu. Ya, itu dulu anak-anak. Ibu akhiri, tetap jaga kesehatan dan semangat ya menjelang akhir-akhir perkuliahan ya, tetap jaga kesehatan ya. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.